Di video ini gue mau bahas salah satu villain terjahat yang ada di anime Tokyo Revengers, yaitu Teta Kisaki. Jujur men, villain yang satu ini menurut gue adalah salah satu villain terkeren yang pernah gue temui. Bahkan Kisaki juga mengingatkan gue kembali dengan villain-villain dari anime lain. Ya sebut aja Zeke dari anime Attack on Titan. Gak tahu kenapa kepintarannya si Kisaki ini mengingatkan gue dengan sosok pria monyet yang satu ini men. Terus ambisinya yang gila mengingatkan gue dengan Shishio Makoto dari anime Samurai X. Kekuatan memanipulasinya mengingatkan gue dengan Aizen. Dan kelicikannya mengingatkan gue kembali dengan Blackbeard. Ya walaupun kekuatan bertempurnya gak sekuat villain-villain yang gue sebutin tadi, tapi sosok Kisaki ini menurut gue udah sangat pas lah untuk menjadi villain utama di anime Tokyo Revengers ini men. Ya pokoknya di video ini gue bakal bahas semuanya tentang Teta Kisaki. Mulai dari kemampuan, masa kecilnya, kisah percintaan, hingga ambisinya yang gila untuk menjadi seorang berandalan terkuat hingga menguasai Jepang. Tapi sebelum mulai gue mau ingetin lagi men, kalau konten ini gue buat hanya untuk kalian yang ngikutin cerita Tokyo Revengers di versi manganya. Jadi buat kalian yang gak ngikutin manganya dan gak mau kena spoiler, gue saranin jangan diterusin men. Tapi buat kalian yang gak terlalu masalah dengan spoiler, ya boleh lah. Oke gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Mempunyai tinggi rata-rata anak SMP pada umumnya, bisa dibilang kemampuan bertarung Kisaki tidak sekuat para pemimpin geng lainnya. Ya walaupun begitu kemampuan bertarung Kisaki masih di atas rata-rata lah. Sebenarnya bukan itu yang membuat Kisaki menjadi sangat berbahaya, tapi itu karena kecerdasannya yang sangat tidak normal. Dengan kecerdasannya itulah dia dapat memanipulasi orang-orang kuat seperti Osanai, Sujihama, Izana, bahkan Maiki sekalipun bisa dia manipulasi. Sehingga ambisinya menjadi berandalan nomor 1 di Jepang pun bisa terwujud. Dengan kecerdasannya itu juga Kisaki seringkali membuat rencana-rencana licik untuk memicu sebuah konflik. Dia tidak peduli apabila konflik itu akan menimbulkan korban jiwa atau tidak. Yang terpenting rencana yang dia buat itu harus berhasil. Ya seperti villain-villain lainnya men, Kisaki tidak peduli dengan para bawahan bahkan teman-temannya. Mereka semua Kisaki jadikan alat hanya agar dia berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Ngeri lah pokoknya. Sebagai seorang villain utama, Kisaki juga mempunyai karisma yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya bersedia menjadi bawahan Kisaki. Dengan karisma dan kecerdasannya itu jugalah akhirnya dia dapat membuat sebuah geng dengan anggota terbanyak hingga saat ini, yaitu geng Valhalla. Tidak hanya berhasil menciptakan sebuah geng besar, Kisaki pun berhasil menyusup ke dalam Touman lalu merebut gelar kapten di divisi 3 dari Pahchin. Dan gak hanya itu men, Kisaki juga berhasil memanipulasi salah satu berandalan terkuat yaitu Izana untuk membuat geng besar lain bernama Tenjiku di distrik Yokohama. Sehingga ketika rencananya untuk menguasai Touman gagal, Kisaki dapat menggunakan Tenjiku untuk melawan Touman. Ya pokoknya di awal-awal cerita Tokyo Revengers ini kalian akan diperlihatkan pertarungan strategi antara Takemichi dan Kisaki untuk saling menggagalkan rencana mereka masing-masing. Kisaki dengan kecerdasannya yang abnormal dan kelicikannya melawan Takemichi dengan kekuatan time leap plus tekad kuatnya. Ya seru banget men. Oke gue rasa udah cukup ngebahas tentang kemampuan Kisaki. Sekarang kita lanjut ke pembahasan lain tentang masa kecilnya. Sama seperti Draken, Maiki, Izana, dan yang lainnya, si Kisaki juga sebenarnya mempunyai masa lalu yang cukup kelam. Di masa kecilnya dulu, atau bisa dibilang ketika dia masih SD, Kisaki belumlah seperti saat dia SMP. Kisaki hanyalah seorang anak pemurung yang dijauhi oleh teman-temannya. Kecerdasannya yang tidak normal itulah yang akhirnya membuat Kisaki dijauhi oleh teman-teman di kelasnya. Ya si Kisaki ini dianggap aneh lah sama orang-orang. Soalnya ya kayak rada-rada psycho gitu men. Tapi di antara teman sekelasnya itu ada seorang wanita yang sangat peduli dengan Kisaki. Wanita itu adalah Tachibana Hinata. Lalu karena kejadian itulah akhirnya Kisaki mulai menyukai Hinata.
Berhubung rumah mereka berdekatan, akhirnya mereka berdua pun kerap kali pulang bersama. Hingga suatu saat, ketika mereka pulang dari kelas malam, Kisaki dan Hinata melihat segerombolan anak SMP yang sedang menyiksa kucing. Hinata yang ingin menyelamatkan si kucing, akhirnya dibully juga oleh gerombolan anak SMP tersebut. Sayangnya, saat itu Kisaki masih belum mempunyai keberanian seperti saat dia SMP. Dia pun hanya bersembunyi di balik tembok sambil melihat Hinata menangis. Tapi secara mengejutkan tiba-tiba Takemichi muncul. Dan dengan jurus andalannya menendang salah satu dari pembuli tersebut. Saat itu Takemichi belum mengenal Hina dan Kisaki. Ya kayaknya kebetulan dia lagi ngelewat gitu deh. Ya sayangnya, dari sejak SD skill bertarung si Takemichi cuman gitu-gitu aja men. Dan akhirnya dia pun babak belur. Takemichi yang babak belur akhirnya berhenti menangis. Lalu dia memarahi Hina agar lebih berhati-hati. Dan layaknya Tuxedo bertopeng di film Sailor Moon, Takemichi pun tiba-tiba pergi sebelum Hinata sempat mengucapkan terima kasih. Anjay. By the way, buat kalian yang mau deketin cewek, bolehlah dicoba caranya si Takemichi ini men. Kayaknya powerful banget. Dan sejak kejadian itulah akhirnya Hinata mencintai Takemichi. Melihat Hinata jatuh cinta kepada Takemichi, Kisaki pun tidak tinggal diam men. Sejak saat itu dia diam-diam mulai membuntuti Takemichi. Dan akhirnya tanpa sengaja, Kisaki mendengar obrolan Takemichi kepada temannya. Kalau dia ingin menjadi seorang pahlawan tapi dengan cara yang berbeda. Takemichi ingin menjadi berandalan terhebat di seluruh Jepang. Mendengar perkataan Takemichi tersebut, akhirnya rasa rivalitas Kisaki pun muncul. Lalu dengan kecerdasannya itu dia mulai mencari tahu agar dirinya bisa mengalahkan Takemichi dan menjadi berandalan terkuat di seluruh Jepang. Kisaki berpikir, apabila dirinya berhasil menjadi berandalan terkuat di Jepang, dia akan menjadi pahlawan seperti Takemichi, ya dark hero lah. Lalu Hinata akan mencintainya. Kisaki yang sadar dengan keterbatasan fisiknya, akhirnya menggunakan metodenya sendiri untuk mencapai tujuannya tersebut, yaitu dengan cara memanipulasi para berandalan yang dia anggap sangat kuat. Lalu dari semua berandalan yang dia temui, Kisaki akhirnya menemukan seorang yang sangat ideal untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Dan orang itu adalah Maiki. Dengan Maiki di sampingnya, Kisaki merencanakan kalau impiannya itu akan terwujud hanya dengan waktu 10 tahun saja. Percaya nggak percaya, seharusnya impian Kisaki itu terwujud men. Andaikan saja Takemichi tidak memiliki kekuatan time leap untuk mengubah masa depan. Tapi sayangnya walaupun Kisaki menjadi berandalan terkuat sekalipun, usahanya itu tetap sia-sia. Hinata masih tetap menolak cinta Kisaki di berbagai lini masa yang terjadi. Hingga akhirnya karena penolakan itu, Kisaki pun dengan tega menghabisi Hinata. Ya bucin tingkat dewa lah, jangan ditiru men. Oke, biar pembahasannya lebih seru, di video ini juga gue akan membongkar semua rencana jahatnya si Kisaki. Mulai dari Art Mobius sampai Art Tenjiku. Pokoknya komplit lah. By the way, buat kalian yang suka sama pembahasan gue kali ini, jangan lupa di subscribe men. Di channel ini, kalian juga akan mendapatkan berbagai informasi seru seputar Tokyo Revengers dan berbagai anime-anime seru lainnya. Oke, kita mulai rencana Kisaki yang pertama. Setelah mengetahui impian Takemichi, Kisaki mulai menemui salah satu berandalan terkuat yaitu Osanai dari geng Mobius. Dan mereka pun akhirnya bekerja sama. Ya si Osanai dimanipulasi lah. Awalnya si Osanai ini bukanlah siapa-siapa men. Ya perkiraan gue cuman anggota biasa atau seenggaknya kapten lah di geng Mobius. Tapi kayaknya anggota biasa sih. Hanya saja si Osanai ini emang jago berkelahi. Plus dia juga pengguna teknik bela diri boxing. Tapi sayangnya Osanai tidaklah terlalu pintar. Makanya karir berandalannya ya gitu-gitu aja men. Nah setelah Kisaki bekerja sama dengan Osanai, hanya dalam waktu 1 tahun saja Kisaki berhasil membuat Osanai menjadi ketua di geng Mobius dan juga menjadi penguasa di distrik Shinjuku. Tapi suatu saat Kisaki akhirnya menyadari kalau Osanai bukanlah berandalan terkuat.
hingga akhirnya dia pun bertemu dengan Mikey, yaitu berandalan terkuat yang dia cari selama ini. Dan setelah pertemuan itulah Kisaki akhirnya merancang lagi strateginya yang baru untuk bisa memanipulasi Mikey. Untuk menyukseskan rencananya itu, Kisaki pun memecah belah Mobius menjadi dua, yaitu Mobius yang dipimpin Osanai dan Mobius yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Lalu setelah itu dia membuli kerabat Pahchin. Kisaki juga membuat seolah-olah Osanai lah yang melakukan hal tersebut. Ya, padahal si Osanai gak sebrengsek itu sebenarnya. Nah, Pahchin yang gak rela lah kerabatnya diperlakukan seperti itu, akhirnya dendam ke si Osanai. Lalu Touman dan Mobius pun akhirnya clash. Saat clash terjadi, lagi-lagi Kisaki berhasil menyusun rencananya agar Pahchin menikam Osanai. Dan karena kejadian itu, Pahchin pun akhirnya masuk ke tahanan remaja. Gak lama setelah kejadian itu, Kisaki lagi-lagi bertemu dengan Mikey. Dalam pertemuannya itu, Kisaki meminta dia dan para anggotanya bergabung dengan Touman. Dan gak hanya itu men, dalam pertemuan itu juga Kisaki mengatakan kalau dirinya dapat mengeluarkan Pahchin dari tahanan. Ya nyogok lah. Dengan syarat, Mikey harus menjadikannya kapten di divisi 3 Touman. Mikey yang emang pada dasarnya sangat mementingkan teman-temannya dibandingkan apapun, akhirnya menyetujui ide Kisaki tersebut. Nah untungnya, pas si Kisaki ngelobi si Mikey, Baji tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan mereka men. Baji yang menyadari bahwa Kisaki sangatlah berbahaya, akhirnya menyusun sebuah rencana untuk melawan balik rencana Kisaki. Hingga akhirnya Mikey memberitahu ide tersebut kepada Draken. Tapi Draken yang menghargai keputusan Pahchin menolak secara tegas usulan Mikey tersebut. Karena kejadian itulah terjadi pertikaian antara Draken dan Mikey. Lalu Touman pun terbelah menjadi dua, yaitu faksi Mikey dan faksi Draken. Nah tadinya Kisaki akan memanfaatkan momen itu untuk menghabisi Draken dengan tujuan menjadikannya orang nomor 2 di Touman. Tapi untungnya Draken berhasil diselamatkan oleh Takemichi dan dia pun selamat dari kejadian tersebut. Ya intinya gagal lah rencana Kisaki yang pertamanya ini men. Tidak menyerah, Kisaki pun akhirnya membentuk Valhalla, sebuah geng yang Kisaki ciptakan untuk memisahkan Mikey dengan teman-temannya. Dengan geng ini jugalah Kisaki akan membawa Mikey menuju puncak dengan dia berada di sampingnya. Untuk rencananya itu Kisaki pun merekrut Kazutora, salah satu pendiri Touman yang pada saat itu kebetulan dia lagi ada clash sama si Mikey. Tapi untungnya rencananya itu diketahui oleh Baji, sehingga dia pun mulai mengatur sebuah rencana dan berhasil bergabung dengan Valhalla. Tadinya si Baji ingin menghabisi Kisaki saat pertempuran antara Touman dan Valhalla terjadi. Karena dengan bergabungnya dia dengan Valhalla, otomatis Baji juga akan menjadi musuh Kisaki yang saat ini menyusup di dalam Touman. Yang udah baca manganya pasti ngerti lah. Ya terus untungnya saat itu Kisaki juga belum curiga ke si Baji. Malah sebaliknya, dengan masuknya Baji, si Kisaki akhirnya membuat rencana baru. Kisaki ingin membuat Kazutora menghabisi Baji saat pertempuran antara Touman dan Valhalla terjadi. Hingga akhirnya pertempuran itu pun dimulai. Sayangnya, pertempuran itu pun berjalan seperti apa yang Kisaki rencanakan. Pada pertempuran itu juga Baji tertikam oleh Kazutora dan dia pun terluka parah. Mikey yang mengetahui Baji terluka parah akhirnya mulai menghajar Kazutora habis-habisan men. Tapi tanpa disangka Baji tiba-tiba bangkit dan menikam dirinya sendiri. Hingga akhirnya dia pun tewas. Alasan Baji melakukan hal tersebut karena dia tidak ingin Mikey menghabisi Kazutora, karena mereka berdua adalah sahabat terbaiknya. Tapi bukannya berhenti, Mikey yang marah masih tetap menghajar Kazutora habis-habisan. Hingga akhirnya Takemichi pun turun tangan. Soalnya gini men, kalau sampai si Kazutora tewas di tangan Mikey, nantinya dia akan masuk ke dalam pengaruh jahat Kisaki. Lalu Touman pun berubah menjadi organisasi kriminal dan Hinata akan tetap tewas di masa depan. Ya untungnya, kali ini Takemichi lagi-lagi berhasil menghentikan rencana jahat Kisaki. Lalu Mikey dan Kazutora pun akhirnya berbaikan. Ya walaupun pada akhirnya ending dari pertempuran ini berakhir tragis men.
Baji tewas dan Kazutora harus ditahan selama 10 tahun. Oke, kita lanjut rencana yang ketiga. Rencana ketiga Teta Kisaki selanjutnya adalah memanipulasi Maiki dengan menggunakan geng Black Dragon. Untuk rencana yang ketiga ini gue jelasin agak panjang men, soalnya agak rumit rencananya. Ya sebenarnya rencana ini adalah rencana dadakan yang Kisaki buat setelah mengetahui Hakai adalah adik dari pemimpin Black Dragon, yaitu Taiju Shiba. Buat yang belum tahu, si Hakai ini adalah wakil kapten di divisi 2 Touman. Wakilnya si Mitsuya. Kebetulan hubungan Hakai dan kakaknya Taiju tidak baik men. Ya si Taiju ini tipikal-tipikal orang yang ringan tangan kepada adik-adiknya, terutama kepada salah satu saudarinya yaitu si Yuzuha. Berbeda dengan Taiju, si Yuzuha ini dekat banget dengan si Hakai. Mengetahui hal tersebut, Kisaki ingin membuat Yuzuha menghabisi Taiju. Sehingga mau nggak mau si Hakai nantinya akan mengaku kalau dialah yang menghabisi Taiju demi melindungi saudarinya Yuzuha. Nah dari kejadian itu rencananya Kisaki akan membuat Hakai menjadi kaki tangannya. Dan mau nggak mau si Hakai juga pasti akan nurut ke si Kisaki demi menjaga rahasianya itu tetap aman. Yang udah baca manganya pasti ngerti lah. Selain memanipulasi Taiju bersaudara, Kisaki juga berencana untuk mengambil alih geng Black Dragon dan membuat Hakai menjadi pemimpin dari geng tersebut, lalu menyatukan geng Black Dragon dengan Touman. Nah dengan bergabungnya Black Dragon inilah rencananya Kisaki akan merubah Touman secara perlahan dan menjadikannya sebuah organisasi kriminal yang sangat kejam. Sebuah organisasi kriminal yang akan melakukan apapun demi uang, lalu mengubah Maiki menjadi sangat-sangat jahat. Percaya atau enggak, seharusnya rencana si Kisaki ini berhasil di masa depan. Tapi sayangnya, lagi-lagi Takemichi berhasil menggagalkan rencana tersebut. Tidak hanya menggagalkan rencana Kisaki men, Kisaki pun akhirnya dikeluarkan dari Touman setelah rencana jahatnya itu diketahui oleh Maiki. Setelah dikeluarkan, Kisaki sekarang menggunakan cara terakhirnya, yaitu dengan Izana dan gengnya bernama Tenjiku. Dengan geng inilah rencananya Kisaki akan mengalahkan Touman. Lalu setelah Touman kalah, lagi-lagi dia ingin menyatukan Touman dengan Tenjiku. Dan bersama Izana, mereka akan mengendalikan Maiki untuk menghabisi teman-temannya, yang ngebuat si Maiki jadi jahat men. Tapi bukan Kisaki namanya kalau tidak berbuat curang men. Demi mengalahkan Touman, Kisaki dan Tenjiku mulai memburu para kapten Touman satu persatu. Mulai dari Takemichi, Mitsuya, dan Smiley semuanya terluka parah. Ya kecuali si Takemichi lah, gak terlalu parah-parah amat. Ya udah biasa dipukulin lah, jadi tetap strong. Ditambah lagi kapten divisi 5 Mucho yang berkhianat. Karena dari awal si Mucho ini emang anak buahnya si Izana men. Tidak hanya para kapten saja yang berhasil dilumpuhkan. Tepat sehari sebelum pertempuran antara Touman dan Tenjiku dimulai, Kisaki berhasil menghabisi Emma, adik tirinya si Maiki sekaligus pacarnya si Draken. Sehingga membuat Maiki dan Draken pun terkena mental. Dan mereka berdua pun akhirnya tidak bisa bergabung ke dalam pertempuran. Ya pokoknya Kisaki ini salah satu villain tergila lah. Psikopatnya udah level dewa men. Tapi lagi-lagi rencananya itu digagalkan Takemichi. Takemichi yang ingin merubah masa depan akhirnya berhasil membakar semangat para anggota Touman lainnya dan memimpin pertempuran antara Touman dan Tenjiku. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh Touman setelah Maiki dan Draken datang di tengah pertempuran. Setelah mereka berdua mengetahui kalau Takemichi adalah seorang time leaper dari Hinata. Kekalahan itu pun sekaligus akhir dari perjalanan Kisaki. Karena saat dia kabur tanpa sengaja, Kisaki tertabrak oleh truk dan dia pun tewas. Lumayan panjang banget men pembahasannya. Dan oke, sekian dulu pembahasan gue tentang Kisaki men. Terima kasih yang udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.